Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang letak geografis dan sumber daya alam negara Indonesia. Saya Sabrina Yunaja sebagai moderator, dan di sini Atika Rahmanitya sebagai materi 1, dan di sini Zahra Aulia Zulfa sebagai materi 2, dan terakhir Ananta Humaira Fani sebagai materi 3. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri 1. Letak geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menjadi letak geografis Indonesia yang sangat strategis. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan wilayah lainnya. Melansir buku Indonesia Kaya 2017, batas-batas wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelah barat wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Yang nomor 3, sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia dan Samudra Hindia. Yang nomor 4, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan Laut Cina Selatan. Dampak positif letak geografis Indonesia. Berikut ini dampak positif letak geografis Indonesia dilihat dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan sumber daya alam. 1. Dampak positif di bidang ekonomi. Letak geografis Indonesia yang strategis memiliki sejumlah dampak positif bagi perekonomian negara. Wilayah Indonesia dilalui oleh persimpangan lalu lintas internasional, baik lalu lintas udara maupun lalu lintas laut. Dilansir laman Kemdikbud, berkat wilayah strategis itu, Indonesia dilalui jalur utama perdagangan dunia. Kapal-kapal dagang dari Asia Timur seperti Jepang dan Tiongkok yang menuju ke Eropa berlayar melalui Indonesia terlebih dahulu. Selain itu, Indonesia juga dilalui jalur perdagangan negara-negara Asia yang menuju Australia dan Selandia Baru. Hasilnya, Indonesia memiliki potensi perekonomian yang baik. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh pemateri 2. Dampak positif di bidang sosial budaya. Letak geografis Indonesia juga berdampak positif bagi bidang sosial dan budaya karena dilalui jalur lalu lintas dan perdagangan dunia. Bangsa Indonesia berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai suku bangsa dan kebudayaan berbeda. Hal ini menambah keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Selain itu, letak geografis Indonesia banyak berperan dalam kemajuan bangsa Indonesia dalam hal ilmu pengetahuan. Pertemuan dalam masyarakat internasional memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi baru dibawa oleh pedagang dari negara lain. Asimilasi budaya turun membawa perkembangan dalam hal kebahasaan. Bangsa Indonesia kemudian mampu untuk berkomunikasi dengan bahasa-bahasa internasional. Hal ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bangsa. 3. Dampak positif pada sumber daya alam. Letak geografis Indonesia berada pada garis khatulistiwa yang dilalui oleh 2 angin muson, yakni muson timur dan muson barat. Hal ini membuat Indonesia beriklim tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim tropis membuat Indonesia kaya akan flora dan fauna.
Perairan Indonesia juga ditinggali oleh beragam spesies biota laut. Mengutip penelitian M. Hasanuddin dalam jurnal Oceana LIPI 1998. Proses upwelling, pergerakan massa air bersuhu dingin dan kaya nutrisi yang terjadi pada arus lintas Indonesia atau AINDO, mengangkat sumber makanan ke perairan dangkal. Proses upwelling ini berperan menyuburkan biota laut yang ada. Kekayaan biota laut dapat menjadi peluang usaha pariwisata seperti wisata scuba diving atau snorkeling. Dampak negatif letak geografis Indonesia. Selain dampak positif, letak geografis Indonesia yang strategis juga melahirkan sejumlah dampak negatif sebagai berikut. 1. Rawan bencana alam. Indonesia merupakan negara yang sering mengalami gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Rahayu DKK dalam jurnal Caraka Tani menyebutkan bahwa sering terjadi erupsi gunung berapi disebabkan posisi Indonesia pada lintasan cincin api Pasifik atau the Ring of Fire. Selain itu, Indonesia juga berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia, sehingga rentan terjadi gempa bumi hingga tsunami. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri 3. Rawan perdagangan ilegal. Wilayah Indonesia yang strategis dilintasi jalur perdagangan utama dunia, membuat berbagai macam transaksi dapat terjadi, termasuk perdagangan ilegal. Transaksi perdagangan ilegal mulai dari perdagangan manusia, human trafficking, senjata ilegal, hingga perdagangan narkoba rentan terjadi di wilayah Indonesia. Untuk itu, keamanan di batas-batas wilayah Indonesia perlu diperketat untuk mencegah terjadinya transaksi ilegal tersebut. 3. Wilayah perbatasan rentan disusupi imigran gelap. Letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan 3 negara membuat Indonesia kerap disusupi imigran gelap. Maraknya arus imigran ilegal dan pencari suaka akan memberikan ancaman politis, baik di negara transit maupun negara tujuan. Menurut situs, imigran gelap yang masuk ke Indonesia akan meninggalkan dampak negatif di bidang politik, sosial budaya, dan keamanan. 4. Mudahnya terjadi perubahan budaya. Interaksi yang terjadi antara budaya asing dengan budaya Indonesia tidak selamanya memberikan dampak positif. Dengan mudahnya terjadi interaksi, hal itu dikhawatirkan dapat menggerus budaya-budaya asli Indonesia. Sebagai misal, perubahan budaya negatif itu ditunjukkan dengan memudarnya kesadaran menggunakan bahasa daerah, atau hilangnya kebanggaan akan tradisi dan adat istiadat tradisional. Padahal, dua hal tadi merupakan contoh kekayaan budaya bangsa yang patut untuk dilestarikan. Selanjutnya akan dikembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.